Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Azizah, NIM 233141060, kelas PGMI 3B, mata kuliah Keterampilan Berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Selanjutnya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan siswa terampil membaca, maka akan melakukan proses produksi yang dapat menghasilkan pengetahuan, tidak mempunyai pengalaman dan sikap-sikap baru, seperti halnya sebuah perusahaan yang menghasilkan sesuatu melalui proses mengolah seseorang dalam kegiatan membaca, bertujuan untuk mengolah bacaan demi memperoleh informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek membaca. Menurut Hairudin mengemukakan bahwa membaca melibatkan aktivitas fisik dan mental. Membaca terdiri dari 8 aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sensorik, yaitu kemampuan memahami lambang-lambang tertulis. Kemudian yang kedua ada aspek perseptual, yaitu kemampuan untuk menginterpretasikan apa yang dilihat seseorang dalam simbol atau kata-kata. Kemudian yang ketiga ada aspek sekuensial, yaitu aspek kemampuan mengikuti urutan teks, pola logika, dan gramatikal. Kemudian yang keempat ada aspek asosiasi, yaitu kemampuan mengenali hubungan antara simbol dengan bunyi dan kata yang disajikan. Kemudian yang kelima ada aspek eksperiensial, yaitu aspek kemampuan mengasosialisasikan kata dengan pengalaman bermakna. Kemudian yang keenam ada aspek berpikir, yaitu aspek jeda dan evaluasi terhadap subjek. Kemudian yang ketujuh ada aspek pembelajaran, yaitu kemampuan mengingat kembali apa yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan ide dan fakta yang baru dipelajari. Kemudian yang kedelapan yaitu ada aspek afektif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan minat pembaca yang memengaruhi keinginan pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca dalam keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada keterampilan membaca nyaring, yang kedua ada membaca scanning, yang ketiga ada membaca pemahaman, dan yang keempat ada membaca kritis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat membaca. Manfaat membaca sendiri yang pertama ada membaca dapat memperoleh pengetahuan umum. Kemudian sebagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga ada mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban kebudayaan suatu bangsa. Kemudian yang keempat dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia, dapat memperkaya pola pikir, memperluas cakrawala, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat berbagai masalah kehidupan yang dapat seseorang menjadi cerdik dan pandai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan membaca. Tujuan keterampilan membaca menurut Imam Syafi'i adalah agar siswa mampu memahami pesan yang disampaikan melalui medium baca tulis dengan cermat dan tepat. Kemudian selanjutnya ada tujuan membaca menurut Resmini. Resmini menjelaskan bahwa pembelajaran membaca harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan tersebut yaitu yang pertama ada menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Kemudian yang kedua ada membaca bersuara, memberikan kesempatan kepada siswa menikmati bacaan. Kemudian yang ketiga ada menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Kemudian ada menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu topik. Kemudian yang kelima ada menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata siswa. Kemudian yang terakhir yaitu mempelajari struktur bacaan. Itu saja penjelasan keterampilan membaca yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.